Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filja Sahira, NPM 2314344147. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Apresiasi Sastra Anak. Yang sudah saya pelajari dari mata kuliah ini bahwasanya anak-anak lahir bukan seperti kertas kosong melainkan suci dan sudah ada fitrah di dalam diri mereka, seperti fitrah mencari Tuhan, di mana mereka memunculkan pertanyaan bagaimana langit itu biru dan kenapa ada malam dan siang. Kemudian ada syarat berpikir. Syarat berpikir itu ada otak yang sehat, informasi yang sebelumnya, fakta, dan indera. Sastra adalah ilmu yang menstimulus keterampilan berbahasa. Manfaat apresiasi melatih keterampilan berbahasa. Yang pertama ada menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di sini kita bisa menyimak, misalnya kita membaca cerita, kemudian anak-anak menyimak atau mendengarkan cerita yang kita baca, kemudian kita akan memberikan pertanyaan, siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, baru apa makna dari cerita tersebut, seperti itu. Kemudian ada puisi, di mana puisi adalah sebuah karya sastra yang dari pemikiran atau ekspresi ide serta gagasan seseorang. Kemudian sebagai calon guru juga kita harus mengetahui bagaimana cara memberikan atau pemahaman atau suatu materi kepada pendengar. Misalnya, kita harus menyampaikan bahwa teknik menulis puisi itu ada secara teknik akrostik, teknik narasi, teknik deskripsi, teknik repetisi, dan teknik onomatope. Kemudian ada apresiasi sastra reseptif dan apresiasi produktif. Menurut saya bahasan paling penting yaitu syarat berpikir, di mana otak yang sehat, informasi yang sebelumnya, fakta, dan indera. Alasannya karena otak yang sehat itu sangat berpengaruh untuk syarat berpikir, karena otak yang tidak sehat itu tidak bisa untuk berpikir. Kemudian informasi yang sebelumnya itu harus jelas dan dari mana, harus terpercaya gitu ya. Baru ada fakta dan indera. Indera itu bisa kita lihat, kita rasakan, atau kita raba. Menurut saya dalam pembelajaran apresiasi sastra anak ini tidak ada sangat perlu semua ya, tidak ada yang tidak perlu dipelajari oleh kita sebagai calon guru untuk mengajarkan siswa-siswa atau anak didik kita nanti, semua sangat perlu. Baik, selanjutnya ada dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Untuk menjadi guru SD, apa yang ingin sekali Anda pelajari? Yang ingin sekali saya pelajari itu manfaat dari apresiasi ya, di mana melatih keempat keterampilan berbahasa. Yang pertama itu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di mana anak-anak sekarang itu menyimak itu kurang. Dia hanya mendengarkan, tetapi setelah didengarkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan apa yang kita kasih. Misalnya, bagaimana apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, dia tidak bisa menjawabnya karena dia hanya sekedar mendengar, bukan menyimak. Saya akan membacakan puisi tentang ibu oleh Khairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta bantuan, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati aku dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu, begitu kuat di dirimu. Ibu,
Aku sayang padamu, Tuhanku, aku bermohon kepadamu, sejahterakanlah dia selamanya. Sebelum saya membacakan puisi, saya mencari puisinya dulu di Google. Kemudian saya mencari tentang puisi sastrawan Indonesia. Kemudian saya dapat tentang puisi Ibu oleh Khairil Anwar, di mana saya sebelum membacanya membaca teks puisi dulu dan memahami bagaimana cara membaca alur puisi tersebut. Kemudian puisi tersebut mengandung cerita tentang anaknya dan ibunya, yang anaknya itu menceritakan bahwasanya kalau dia bandel, kalau dia nangis, ibunya ngapain. Menurut saya saat tadi saya membacakan puisi, saya membacakannya kurang penghayatan. Dari 1 sampai 10 nilai membacakan puisi saya tadi 8, karena saya cuman tidak membacakan dengan penghayatan aja. Ada 7 golden moment yang saya kirimkan ke grup kelas saat mata kuliah berakhir, tapi yang paling berkesan itu pada saat saya presentase, di mana judul presentasenya itu apresiasi anak reseptif. Apresiasi anak reseptif ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan emotif, pendekatan didaktis, dan analitis, di mana pendekatan emotif itu merupakan suatu pendekatan kita membacakan cerita, di mana kita membacakan cerita melalui perasaan dan emosi. Kemudian kita membacakan cerita itu, emosinya itu tersampaikan kepada pendengar saat kita membacakan cerita. 1 kata untuk mata kuliah apresiasi sastra anak, mantap. Bye bye. Assalamualaikum.